Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu sekarang akan melanjutkan pembahasan tentang perilaku produsen. Pada pertemuan yang kemarin, yang kita bahas adalah perilaku produsen, bagaimana produsen akan mencapai output yang maksimal, ya, yang kita sebut dengan low diminishing return. Bagaimana kombinasi dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang maksimal dengan anggaran yang sama, ISOC1 dan ISOCOS, ya. Sekarang yang akan kita bahas lebih fokus terhadap bagaimana proses produksi, yaitu lebih kepada biaya produksi atau total cost-nya. Nah, sebelumnya ketika kita berbicara produksi, kita akan berbicara yang disebut dengan faktor produksi. Faktor produksi itu ada sumber daya alam, ya, sumber daya manusia. Nah, yang kita di sini sumber daya modal yang kita ambil di sini adalah L. Kalau kita disebut dengan satu faktor, L dan K. Kalau kita asumsikan dua faktor. L itu labor, K itu kapital. Atau L itu tenaga kerja, ya. Kapital itu adalah modal. Nah, berhubung dengan kemarin, ya, perilaku produksi dengan teori the low diminishing return, ya, hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Artinya, ketika faktor produksi variabel itu ditambah, ya, atau inputnya bertambah, produksi totalnya sih akan semakin naik. Tetapi setelah mencapai tingkat tertentu, penambahan produksinya semakin berkurang dan akhirnya menjadi nol atau bahkan sampai negatif, gitu ya. Nah, ini juga kita kemarin sudah berbicara tentang kombinasi dua faktor produksi, labor dan kapital, ya, untuk menghasilkan output yang maksimal yang disebut dengan ISOC1. Ya. Dan ada ciri-ciri ISOC1. ISOC1 sendiri tidak saling berpotongan, kemudian cembung terhadap titik original. Semakin ke atas atau semakin tinggi menjauhi titik nol, dia menunjukkan produksi atau output yang semakin meningkat. Nah, di sini yang akan kita kupas adalah ketika perusahaan memproduksi produk, dia akan mengeluarkan sebuah biaya, ya, yang dinamakan biaya produksi atau total cost, ya. Biaya produksi itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan menciptakan produk atau output. Biaya produksi sendiri disimbolkan dengan TC atau total cost, yaitu total fixed cost ditambah total variable cost, ya. Fixed cost sendiri adalah biaya tetap, variable cost adalah biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh biaya lain. Contohnya misalkan, ada atau tidak ada produksi, kita tetap harus mengeluarkan biaya itu. Contoh misalkan biaya sewa gedung. Ketika kita menyewa gedung, produksi kita 10 unit, 20 unit, tetap kan ya sama biaya sewanya. Nah, itu yang disebut biaya tetap atau istilahnya total fixed cost. Dan biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh produksi atau biaya lain. Contoh misalkan, ketika kita produksi 20 unit dan 40 unit, itu bahan bakunya akan berbeda, gitu ya. Tenaga kerja yang digunakan pun akan berbeda pula. Nah, itu yang disebut dengan total variable cost. Nah, ini ya, TC, total cost, artinya biaya total. TFC, artinya total fixed cost, artinya biaya tetap. Dan TVC, biaya variable cost, artinya biaya berubah-ubah. Nah, biaya tetap adalah tadi yang sudah Ibu jelaskan sedikit, ya, yaitu biaya yang untuk memperoleh faktor produksi yang jumlahnya tidak mengikuti perubahan jumlah produksi. Artinya jumlahnya tetap, mau kita produksi 10 unit, 20 unit, ya, biaya yang kita keluarkan tetap. Tadi contohnya selain biaya sewa, juga ada gaji tenaga keamanan, ya, gaji bagian kantor, biaya listrik kantor, honor tenaga kebersihan yang tidak dipengaruhi oleh jumlah output produksi. Sedangkan biaya variabel atau biaya berubah, dia keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang berubah. Artinya, biaya ini kita keluarkan sesuai dengan output yang kita hasilkan. Output yang akan kita hasilkan 20 unit dan 40 unit itu akan berbeda. Ya, contohnya misalkan tenaga kerja bagian produksi, biaya bahan baku. Nah, ini akan nilainya berbeda-beda tergantung jumlah produksi yang akan kita hasilkan.
Kemudian di sini ada istilah-istilah yang disebut dengan biaya rata-rata. Tadi biaya total ya, total cost TC ya. Yang tadi fixed cost ditambah variable cost, dan ada biaya rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah biaya produksi yang dikeluarkan tiap unit produk. Artinya, dari total cost atau total biaya ini akan dibagi dengan produk unitnya atau Q namanya, quantity. Dan ada MC, ada biaya marginal. Biaya marginal sendiri adalah biaya yang diakibatkan oleh pertambahan satu unit produk. Artinya biaya perubahan dari produk yang satu ke produk yang lain, atau dari total cost yang satu ke total cost yang kedua. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Ada biaya tetap rata-rata. Yang namanya rata-rata itu ada pembagian dari biaya tetap. Biaya tetap itu adalah fixed cost. Kalau biaya tetap rata-rata berarti depannya pakai A simbolnya. Atau istilahnya adalah average. Berarti ini average fixed cost, yaitu di rumusnya total fixed cost dibagi Q. Kemudian ada biaya variabel rata-rata. Jadi dari total biaya variabel kita rata-ratakan. AVC, average variable cost, sama dengan total variable cost dibagi Q. Kemudian ada biaya total rata-rata atau average cost ya, atau AC, sama dengan total cost dibagi Q. Dan biaya marginal adalah perubahan total cost kedua dan total cost pertama, atau delta TC dibagi delta Q. Nah, ini contoh-contoh kita dalam bentuk angka ya. Misalkan kita jumlah produksinya 1 unit ya, dan fixed cost-nya harganya 50.000, variable cost-nya berarti 50.000, total cost-nya berarti 100.000. Dari mana 100.000? TC itu rumusnya adalah 50.000 ditambah 50.000, yaitu total fixed cost ditambah total variable cost 100.000. Sedangkan average fixed cost dihasilkan dari total fixed cost dibagi jumlah produksi, berarti 50.000 dibagi 1 gitu ya. Average variable cost juga sama, berarti total variable cost dibagi jumlah produksi. Dan AC, average cost, adalah 100.000 dapat dari mana? Total cost ya dibagi unit produksi. Nah, dan perubahan MC, dia dapat dari mana perubahan itu? Dari total cost yang pertama dikurangin total cost yang kedua. Berarti total cost perubahan yang pertama adalah 100.000 dikurangi 50.000. Nah, ini berarti hasilnya 50.000. Dan seterusnya untuk ketika kita memproduksi 2 unit, 3 unit, 4, dan 5 unit. Selain biaya atau total cost, kita juga akan membahas tentang teori pendapatan atau total revenue. Jadi pendapatan itu namanya adalah revenue. Total revenue disingkat dengan TR. Total revenue itu total pendapatan. Berapa sih pendapatan yang akan kita terima? Yaitu dari berapa harga yang kita jual dikali berapa kuantiti yang kita jual. Maka TR sama dengan P dikali Q. Nah, kemudian tadi ada average cost, sekarang ada average revenue atau rata-rata dari pendapatan, yaitu TR dibagi Q. Dan ada juga marginal revenue, perubahan pendapatan dari pendapatan yang kedua ke pendapatan yang pertama dibagi kuantiti yang kedua dikurangin kuantiti yang pertama, atau disingkat rumusnya MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Di ekonomi, delta artinya perubahan. Berarti kalau delta TR rumusnya TR2-nya berapa dikurangin TR1. Delta Q juga sama, berarti Q2-nya berapa dikurangin Q1. Nah, kemudian kita akan menghasilkan laba dari biaya yang kita keluarkan dan dari pendapatan yang kita hasilkan. Laba sendiri adalah rumusnya total revenue dikurangin total cost. Sedangkan ketika kita ingin mendapatkan laba maksimum ya, berarti rumusnya marginal revenue sama dengan marginal cost. Artinya laba maksimum itu dicapai ketika perubahan pendapatan itu sama dengan perubahan biaya. Demikian tentang teori produksi, total biaya, dan total revenue. Apabila ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.